Zanfan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, pedang ganda yang harmonis membutuhkan pikiran dua orang untuk menjadi satu. Hanya dengan begitu pedang dapat bergabung menjadi satu tanpa halangan apapun. Budidaya sampah ini beberapa tingkat lebih rendah dari saya, dan teknik budidaya yang dia praktikkan sangat berbeda. Bagaimana mungkin aku bisa menyatu dengannya? Meskipun Lu Qingcheng sangat waspada terhadap Zanfan, dia tidak bisa kehilangan muka di depan begitu banyak ahli. Dia mendengus dengan marah. Apakah kamu pikir aku ingin bergabung denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Zanfan menatapnya dengan dingin. Niat membunuh muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Cao Yaxing mengerutkan kening dan berkata, jika kalian berdua bersedia, itu tidak sulit. Saya memiliki fusion art yang dapat dikuasai dalam waktu singkat. Jika Anda berdua berkonsentrasi pada kultivasi, Anda akan dapat mencapai keadaan pikiran dan jiwa yang sederhana dalam waktu setengah jam. Kemudian, Anda akan dapat memanggil pedang bayangan indigo dan menghancurkan kui naga banjir ini. Di bawah ekspektasi semua kultivator, mereka berdua tidak punya pilihan selain melakukannya. Cao Yaxing dengan cepat memberikan teknik kultivasi kepada mereka berdua, dan mereka mulai berkultivasi di tempat. Gunung Shumi yang saleh, tanah harta karun yang legendaris. Itu tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa memasukinya. Yang lebih menyebalkan adalah seseorang benar-benar memasukinya. Sekelompok pembudidaya mengertakkan gigi karena frustrasi dan menunggu dengan tenang hingga pedang bayangan indigo muncul. Adapun Li Yunqiao itu, mereka harus memotongnya menjadi ribuan bagian dan mengupas kulitnya untuk meredakan kebencian di hati mereka. Setelah kelompok 3 orang Li Yunqiao melangkah ke aula, naga itu mungkin langsung menghilang. Ding Ling Er berseru, Tuan Muda Yun, darah apa ini? Bagaimana ia bisa melawan kekuatan naga? Dia melihat darah yang diolesi Li Yunqiao di telapak tangan mereka karena terkejut. Itu memancarkan pesona kuno yang sama. Li Yunqiao tersenyum. Ini adalah darah Luo Qingyun. Ini adalah garis keturunan naga sejati yang aku murnikan. Saya tidak menyangka ini akan berguna. Ding Linger diam-diam terkejut. Dia tahu tentang pertempuran di Pulau Bunga Giok. Dia tidak menyangka Luo Qingyun tidak hanya kalah, tetapi garis keturunannya juga tercabut. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Li Yunqiao. Aula besar ini kosong. Itu megah, tapi ada sedikit rasa menakutkan di dalamnya, membuat orang merasa merinding. Harta karun apa yang ada di sana? Itu benar-benar kosong? Luo Yunshang mau tidak mau bertanya. Ada kegugupan yang tak terlukiskan di hatinya. Li Yunqiao melihat sekeliling dan matanya tertuju pada patung batu di depan aula. Patung batu ini sebenarnya diukir dalam bentuk naga sejati kuno, tetapi agak berbeda dari naga sejati dalam legenda. Itu pasti sejenis Yalong, yang merupakan keturunan naga sejati. Mungkin itu adalah sumber naga ki dalam formasi sebelumnya. Kedua wanita cantik itu hanya merasa penampilan naga itu menjijikkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan di belakang Li Yunqiao. Baru kemudian mereka merasakan sedikit kehangatan. Keduanya saling memandang, dan sedikit warna merah memerah malu-malu. Li Yunqiao memandangi patung berbentuk naga itu, dan matanya perlahan kabur. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa begitu mirip? Ini naga ini? Bayangan naga terlintas di benaknya. Hampir persis sama dengan naga di depannya. Dia sangat terkejut hingga tangan dan kakinya menjadi dingin. Yunqiao, ada apa? Luo Yunshang menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Li Yunqiao menelan ludahnya dan mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Dia mencoba membuat tubuhnya merasakan sedikit kehangatan. Dia berkata dengan susah payah, ayo kita tinggalkan aula ini dulu. Tempat ini sangat aneh. Kedua wanita itu sangat bingung, tapi mereka tetap dengan patuh mengikutinya dan mundur. Mereka tahu kekuatan Li Yunqiao. Sesuatu yang bisa membuatnya mengubah ekspresinya seperti ini jelas tidak sederhana. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di aula. Sejumlah besar titik lampu hijau muncul di udara. Mereka tiba-tiba berkumpul menuju patung berbentuk naga itu. Kedua mata naga itu tiba-tiba terbuka. Sebuah suara kuno terdengar.
Manusia, sejak kamu datang, jangan berpikir untuk kembali. Tetap di sini dan temani aku. Luo Yunxiang dan Ding Linger terkejut dan segera mundur. Li Yunxiao bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya sejak reinkarnasinya. Dia berseru kaget, Kamu Genryu. Mata berbentuk naga itu tiba-tiba bersinar terang, mengeluarkan suara terkejut yang sama. Kamu sebenarnya adalah Gu Feiyang. Raungan naga bergema di aula, memekakkan telinga ketiga orang itu. Bayangan samar seekor naga terbang keluar dari patung berbentuk naga itu, berputar liar di udara. Hahaha. Butir-butir keringat dingin membasahi dahi Li Yunxiao. Dia berusaha keras untuk berkata, Kenapa kamu ada di sini? Bukankah ini kuil Shumi yang sudah ada entah sudah berapa puluh ribu tahun? Bayangan naga itu tertawa di udara beberapa saat sebelum berkata, Saya adalah roh naga penjaga kuil Shumi. 100 tahun yang lalu, saya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Saya cukup beruntung bisa melewati ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di benua langit bela diri. Tapi aku bertemu denganmu. Anda benar-benar menyempurnakan saya menjadi roh pedang Anda. Genryu sepertinya tenggelam dalam ingatan kemarahannya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar di udara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Sialan, aku adalah keturunan naga sejati yang mulia dan tertinggi. Aku benar-benar menjadi roh pedang sialanmu. Untungnya, selama pertempuran di Gunung Tianshao, tubuh pedangmu runtuh dan aku berhasil melarikan diri. Untuk memulihkan kekuatanku, aku tidak punya pilihan selain kembali ke tempat terkutuk ini. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini adalah hadiah dari surga. Mengirimmu ke depan pintu rumahku untuk aku siksa. Hahaha. Li Yunxiao terkejut. Dia buru-buru membentuk segel dengan kedua tangannya. Mengandalkan hubungannya dengan monumen Dewa Dunia, dia memanggilnya. Dia harus menghadapi Genryu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawannya. Dia hanya bisa mengeluarkan monumen Dewa Dunia dan bersembunyi di dalamnya. Atau dia bisa memikirkan cara untuk menarik Genryu ke monumen Dewa Dunia. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Di lembah yang jaraknya puluhan ribu mil, monumen Dewa Alam Semesta, yang sedang menyerap energi spiritual secara gila-gilaan, tiba-tiba bangkit dari tanah dengan suara gemuruh. Itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang menuju istana monster naga, hampir melintasi ruang. Di aula, Genryu tertawa terbahak-bahak beberapa saat. Dia kemudian menatap Li Yunxiao dan berkata dengan kebencian, Saya tidak menyangka kamu tidak akan mati setelah pertempuran di Gunung Tianshao. Sebaliknya, kamu telah mengambil alih tubuhku. Haha, ini bagus juga. Jika Anda mati, kemana saya akan pergi untuk membalas dendam atas penghinaan ini? Ding Linger dan Luo Yunxiang sudah tercengang dengan apa yang mereka dengar. Pikiran mereka berdengung dan kosong sama sekali. Li Yunxiao sebenarnya adalah Gu Feiyang. Pikiran Luo Yunxiang berkelebat. Adegan masa lalu terulang kembali di benaknya. Semua keraguannya terjawab saat ini. Orang yang selalu berada di sisinya sebenarnya adalah tuan itu. Matanya dipenuhi air mata. Dia berlutut sambil berteriak, Tuan Gu Feiyang, jadi kamu adalah Gu Feiyang. Yunxiang akhirnya menemukanmu. Ding Linger juga tampak sadar. Tidak heran Li Yunxiao bisa bangkit begitu tiba-tiba. Dia sebenarnya adalah reinkarnasi Gu Feiyang. Pada saat ini, meskipun dia telah menerima kenyataan ini, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Orang yang telah bersamanya selama ini dan perlahan-lahan jatuh cinta padanya, sebenarnya adalah Kaisar Wu, yang tak tertandingi yang legendaris, Gu Feiyang. Saat ini perasaannya menjadi sangat rumit. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan. Orang yang tiada taranya, apakah dia akan tetap bersamaku? Matanya dipenuhi kebingungan dan kekecewaan. Li Yunxiao, sebaliknya, tidak terlalu memikirkannya. Dia paling tahu kekuatan naga iblis. Saat itu, dia telah menciptakan 3 teknik pedang. Mereka adalah pembunuhan monster, penghancuran bintang, dan fajar. Setiap teknik pedang mewakili maksud pedang yang tiada taranya.
Untuk memaksimalkan kekuatan ketiga teknik pedang ini, dia menempa 3 pedang dan menamainya dengan nama 3 teknik pedang. Yang paling kuat adalah Monster Slaying Sword. Karena jiwa binatang drakonik dipenjara di dalamnya, dia menggunakan teknik untuk memurnikannya menjadi roh pedang, yaitu Genryo di depannya sekarang. Kemudian, ketika dia berada di laut transformasi dewa dan kompetisi alkimia klan iblis, ketika sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan menggabungkan ketiga pedang menjadi satu. Akhirnya, dia menciptakan artefak mendalam yang melampaui kelas 9, bintang pemotong pedang. Pada saat yang sama, dia juga memahami maksud pedang tiada tara dari Star Severing Sword. Begitulah cara dia bisa mendapatkan tempat ketiga di papan pemeringkatan langit dan bumi. Kini, di bawah tekanan Genryu, dia merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Itu sangat hebat sehingga tidak ada teknik yang efektif melawannya. Satu-satunya teknik yang bisa dia gunakan sekarang adalah serangan mental, teknik mata, kurangnya bulan, teknik evolusi ilahi hebat, beredar dengan panik. Kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya, dengan kecepatan sangat tinggi. Seluruh aula tiba-tiba menjadi terpesona. Pada saat ini, ruang mulai terdistorsi dan berubah. Seolah-olah dia memasuki ruang lain. Murid Genryu mengerut dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Gu Faiyang, kultivasimu hanya di alam 5 elemen. Apakah kekuatan jiwamu melemah hingga tingkat seperti itu? Teknik mata Anda dapat mengubah langit dan bumi, serta melintasi ruang angkasa. Sekarang, itu sudah menjadi permainan anak-anak. Haha, aku akan tertawa sampai mati, haha. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, dan ruang yang terus berubah langsung kembali ke keadaan semula. Dia masih berada di aula utama, dan angin dingin masih bertiup. Liyun Xiao terkejut, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ini pertama kalinya dia menghadapi lawan yang membuatnya putus asa. Kesenjangan di antara mereka seperti jarak antara pria dewasa dan bayi yang baru lahir. Aku tidak menyangka hari seperti itu akan datang untukmu. Bagaimana aku harus menyiksamu sampai mati? Biarkan aku berpikir. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Wajah Genryu tampak ganas saat dia menari di udara. Dia harus menyiksanya sedikit demi sedikit atas penghinaan yang dideritanya tahun itu. Liyun Xiao tertawa dingin. Kamu hanyalah jiwa yang mati. Jangan mencoba menjadi sombong di depanku. Saya bisa menekan Anda di masa lalu dan saya bisa melakukan hal yang sama sekarang. Penasaran gak kenapa kita bertiga bisa melintasi formasi dan masuk ke aula? Tubuh Genryu berhenti di udara. Matanya bersinar terang dan dia berkata dengan gembira, darah naga. Itu adalah garis keturunan naga. Dia berkata dengan kaget. Mungkinkah tubuhmu benar-benar memiliki garis keturunan naga? Liyun Xiao menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, tubuhku normal, tetapi aku memiliki darah naga dalam jumlah besar. Saya ingin berdagang dengan Anda. Syaratnya adalah setelah kekuatanku pulih, aku akan membantumu membuat tubuh yang melebihi kelas 9. Tubuh Genryu bergetar. Kondisi ini terlalu menggoda. Dia telah hidup selama ribuan tahun sebagai jiwa, dan jika dia tidak memiliki tubuh, jiwanya akan tersebar hanya dalam waktu singkat. Tetapi jika dia memulihkan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Ketika saatnya tiba, hak apa yang dia miliki untuk memenuhi janjinya? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.